Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini di subuh yang mulia ini kembali sama-sama kita bermajelis sejenak sebagaimana biasanya setelah pelaksanaan sholat subuh berjamaah. Sama-sama kita mendengar beberapa hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan nanti para hadirin semua yang telah berhadir kita semua dapat mengambil banyak pelajaran dari hadis tersebut. Semoga harapan kita sama-sama nantinya juga tercapai, di mana kita sering sampaikan bahwa di antara tujuan kita setiap hari secara rutin membaca, mendengar, mempelajari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lain supaya nantinya kita dapat mengikuti, meneladani, mengamalkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang nantinya hadis tersebut berhubungan dengan khabar, berhubungan dengan pemberitaan, maka kita pun akan siap untuk mempercayainya, membenarkan berita tersebut. Karena memang Rasulullah ketika memberitakan sesuatu berita, bukanlah berita dongeng, bukanlah cerita palsu, bukan asal-asal cerita, namun memang apa yang beliau ceritakan adalah apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Untuk supaya Rasulullah juga mengkabarkan kepada kita, menyampaikan berita itu kepada kita. Supaya apa semua itu? Ya, kita dapat mengambil pelajaran dari berita tersebut. Dari itu kita harus siap mendengar dan juga membenarkannya. Dan nantinya kalau memang dari hadis yang kita baca, dari hadis yang kita pelajari, di situ mengandung perintah, maka kita pun siap untuk mengamalkannya. Kita akan berusaha semaksimal mungkin. Kita akan berikhtiar untuk supaya kita mampu mengerjakan perintah-perintah tersebut. Begitu pula kalau memang di dalam hadis tersebut nantinya kita dapati ada larangan-larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pun juga sangatlah siap. Dan ini memang yang semestinya. Kita juga harus siap meninggalkan setiap larangan tersebut. Seperti itulah harapan kita sama-sama di saat kita mempelajari, mendengar hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah juga masih memberikan kita kecondongan hati untuk dapat hadir ke rumah Allah ini, dan kemudian sama-sama juga masih diberikan kita kecondongan hati untuk menetap sejenak di dalam majelis ini, yang semoga kita harapkan nantinya Allah memberikan kita rahmat, Allah berikan dengan amal soleh kita ini insyaallah penyebab untuk supaya nantinya kita bisa dimasuki ke dalam surganya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini sama-sama kita menyimak satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang datang dari sahabat mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan beberapa golongan manusia, beberapa ciri manusia ataupun
tipikal sikap sifat buruk yang dimiliki oleh manusia, yang nanti sifat buruk itu akan mengandung murka ya Allah Subhanahu wa taala untuknya, yang mana nanti Allah akan sangat membenci, memurkai, melaknati orang-orang yang memiliki sifat di dalam hadis ini, di mana Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, innallaha yabghidhu kulla ja'dhariyyin jawadin sakhabin fil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah sangatlah benci, Allah marah kepada setiap golongan manusia yang memiliki sifat ja'dhariyin. Siapa mereka? Orang yang diktator, orang yang sombong. Sombong tidak hanya sekedar sombong, ya, dia menolak kebenaran yang tersampaikan kepadanya. Dia tidak mengindahkan kebaikan yang tersampaikan kepadanya. Tidak sampai di situ saja, tidak titik sampai di situ saja, dia bahkan tidak sekedar hanya menolak kebenaran tersebut, bahkan melakukan penentangan. Dia melakukan ya keburukan terhadap orang yang menyampaikan kebenaran itu kepadanya. Dia akan siap membunuh bahkan kepada siapa saja yang mengkritisinya, yang mengingatkannya kepada kebaikan. Dia tidak mau mendengar itu. Begitulah dia keras dan kasar. Makanya Allah sangat benci kepada tipikal manusia yang seperti ini. Orang yang bagaimana? Keras lagi sombong, kasar, keras, sombong. Ada orang terkadang dia tidak mau menerima kebenaran, titik sampai di situ saja. Dia mungkin belum siap pada saat itu untuk menerima kebenaran. Dia belum mampu untuk mengamalkan kebenaran tersebut. Namun dia tidak menolaknya, ataupun dia tidak membenci, melakukan penentangan terhadap orang yang menyampaikannya. Nah, kalau yang ja'dhariyin ini lebih parah pada sombong biasa. Setelah dia melakukan kesombongan di hadapan orang-orang, dan dia juga melakukan keburukan terhadap orang itu, membalas dengan sesuatu yang buruk kepada orang-orang yang mencoba untuk mengingatkan dia kepada kebaikan. Ini orang yang sangat dibenci oleh Allah. Yang pertama, ya, yaitu ja'dhariyin. Dan kita sudah ketahui bersama di dalam hadis yang lain bahwa siapa saja dari hamba Allah yang memiliki sifat sombong di dalam jiwanya itu, di dalam hatinya, walaupun sebiji dzarrah, walaupun kesombongan yang dia miliki itu sangatlah kecil, maka sungguh dia tidak ada kesempatan untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sombong tidak mungkin bisa ditempatkan oleh Allah di dalam surganya. Orang-orang sombong itu hanya ditempatkan nantinya ya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kita perlu berhati-hati dengan sifat sombong ini. Sedikit saja kesombongan yang kita miliki, Allah ngancam kita. Rasulullah dalam hadisnya ya memberi ancaman bahwa orang tersebut tidak akan pernah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. La yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak masuk surga siapa saja yang di dalam hatinya itu ada sedikit saja kesombongan. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya ada seseorang ingin memakai pakaian yang bagus, dan juga ia memakai sandal yang bagus. Apakah itu kesombongan? Seakan-akan ya sahabat ingin ya menanyakan dengan pertanyaan seperti barusan, apakah itu juga dikatakan sombong enggak? Apakah itu dikatakan sombong atau tidak? Kalau memang ada seorang laki-laki ataupun siapapun yang dia ingin bajunya rapi, bagus, dan dia ingin mengenakan sandal yang juga bagus, apakah itu dikatakan sombong ya Rasulullah juga? Yang nanti kami tidak akan bisa masuk surga. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Apa maksud dari Rasulullah menyampaikan hadis ini, memberi jawaban ini kepada para sahabat? Kalau memang itu niatnya hanyalah untuk sekedar dia pakai untuk kesenangan dia, memang dia suka yang bagus-bagus, memakai baju yang bagus, memakai sandal yang bagus, ya,
bukan karena pamer, bukan karena kesombongan. Itu nggak apa-apa. Toh Allah itu sendiri maksudnya sangat suka melihat orang-orang yang memakai pakaian yang bagus. Bagus bukan berarti mahal, ini hati-hati. Bagus bukan berarti mewah, tidak mesti. Begitu pula dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah barusan. Allah itu bukan berarti menyukai orang-orang mewah, bukan berarti menyukai orang-orang yang berfoya-foya, tidak. Kalau memang maksud Rasulullah dia memakai itu karena kesenangan dia, dan ini sifat manusiawi, suka yang baik-baik, suka yang bagus-bagus, maka itu nggak apa-apa. Kalau memang yang dia ingatkan adalah untuk keindahan, nggak apa-apa. Toh Allah itu juga indah dan suka kepada keindahan. Namun yang dikatakan sombong adalah al-kibru. Baru Rasulullah memberi definisi, menjabarkan makna sombong yang beliau maksudkan, supaya para sahabat tidak memiliki sifat sombong ini dan terjauhkan dari ancaman hadis barusan. Apa itu? Sombong adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah, wahai sahabatku, yaitu menolak kebenaran, tidak mau menerima kebaikan, dia tidak mau menerima ayat dan hadis. Dia menolak kebenaran maksudnya apa? Tidak mau menerima Quran dan Sunnah. Dia memilih yang lain. Ketika dia pandang bahwa kebenaran itu bertolak belakang dengan hawa nafsunya, dia tinggalkan kebenaran tadi, dia ambil nafsunya sesuai dengan kehendak dirinya. Ini sombong. Kemudian wa ghamtun nas, sombong adalah siapa? Orang-orang yang merendahkan, meremehkan manusia. Ini sombong. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini tidak akan dimasuki oleh Allah ke dalam surga. Dan orang yang seperti ini sangatlah hina di pandangan Allah. Allah menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 176, di mana orang tersebut diumpamakan bagaikan anjing. Anjing yang menjulurkan lidahnya keluar. Kenapa Allah memberi kiasan, perumpamaan kepada orang-orang yang suka menolak kebenaran, yang tidak mau menerima Al-Quran dan Sunnah sebagai aturan hidupnya? Itu bagaikan anjing yang menjulurkan lidah keluar. Itu adalah bentuk kehinaan dan penghinaan Allah terhadap orang-orang yang tidak menerima kebenaran yang datang darinya. Kenapa harus anjing? Anjing jelas binatang yang dianggap jelek, najis. Apalagi anjing yang menjulurkan lidahnya keluar, itu anjing gila, anjing stres. Lidah di sini apa kiasannya? Dia suka mengejek. Tidak hanya sekedar menolak kebenaran, bahkan dia siap mencaci, memaki, memfitnah, berlaku buruk kepada orang yang mengajak kebenaran. Maka orang-orang seperti itu dalam Quran ayat tersebut Allah umpamakan mereka itu bagaikan anjing yang menjulurkan lidah keluar. Apabila kita halau, dia tetap menjulurkan lidahnya. Apabila kita biarin, juga dia akan menjulurkan lidahnya. Maksudnya apa? Kita sampaikan atau tidak kita sampaikan kebenaran, dia tetap akan mengejek dan tidak akan menerima kita. Dia tetap akan menggonggong. Kita yang baik, belum kita ajak dia untuk baik, baru kita yang jadi baik. Baru kita yang berusaha untuk jadi orang baik, dia sudah nggak senang. Dia nggak senang lihat kita ingin berubah. Dia nggak senang kalau dilihatnya kita ingin menuju kepada kebaikan. Dia nggak senang, nggak nyaman melihat kita ketika kita ingin hijrah. Padahal kita belum mengajaknya. Kita belum mengajak dia untuk ikut kita, belum. Apalagi kalau kita ajak dia tetap juga pasti juga menggonggong. Dibilangnya kita sok alim, dibilangnya kita nanti suka mendikte orang lain. Kayak surga milik kamu saja. Macam-macam lontaran yang akan disampaikan kepada kita. Sejak kapan kamu sudah seperti ini? Kamu jangan sok jadi ustaz lah. Gitu kan? Nggak laku, tahu nggak laku katanya. Urus aja dirimu sendiri, nggak usah urus orang lain. Bermacam-macam lontaran-lontaran, kalimat-kalimat keji, kalimat-kalimat yang mengandung kesombongan yang dilontarkan kepada kita. Nah, orang yang seperti ini, sekali lagi Allah sampaikan dalam ayat tersebut, famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Perumpamaan orang-orang seperti itu adalah bagaikan anjing yang menjulurkan lidahnya keluar. Perumpamaan ini ditujukan ke siapa? Kalau kita lihat ke kalimat sebelumnya adalah kepada mereka yang menolak Al-Quran. Kenapa mereka menolak Quran? Dalam ayat itu juga Allah jelaskan,
mereka menolak Quran disebabkan Quran ataupun kebenaran ini kontradiktif dengan nafsunya, bertolak belakang dengan nafsunya. Jadi kebenaran itu akan jadi benar kalau sesuai dengan nafsunya. Kalau nafsunya mengatakan nggak benar, walaupun itu benar dari Quran, tetap nggak benar. Coba, lebih hebat nafsu daripada firman Allah. Yang menjadi poin kita apa? Kenapa mereka berani menolak kebenaran? Apa yang menyebabkan mereka tidak mau menerima kebenaran? Di dalam ayat tersebut Allah sampaikan apa? Karena mereka cinta dunia. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah sangat cinta kepada dunia mereka dan mengikuti nafsu. Jadi kalau mengganggu dunia, ya ini penyebab kenapa orang terhalang dari hidayah juga. Kenapa orang itu akan menjadi hina nanti suatu saat? Karena apa? Dia timbang menimbangnya itu cocok nggak dengan dunia dia? Mengganggu nggak dunia dia? Kalau memang mengganggu dunianya, dia tidak akan terima kebenaran itu. Kalau memang nggak cocok dengan nafsunya, dia akan tinggalkan kebenaran tersebut. Ya ini anjing. Siapa yang bilang ini? Allah yang sampaikan. Nah, kemudian saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masih jabaran dari poin pertama tadi. Allah sangat benci kepada siapa? Allah sangat benci kepada orang yang sombong. Yang kedua, siapa lagi? Jawazin. Siapa dia? Jawaz. Allah sangat benci kepada orang yang pelit lagi rakus. Udah pelit rakus lagi. Udah rakus pelit. Punya orang dia ambil. Walaupun dia tahu bahwa itu adalah bukan haknya. Dia suka ngambil punya orang, dia suka ngumpulin harta, dia tumpuk-tumpuk harta, kemudian dia tidak bersikap dermawan setelah itu. Pelit. Ini orang juga orang yang sangat Allah benci. Innallaha yabghidhu kulla ja'dhariyyin jawadhin. Allah sangat benci kepada orang sombong lagi kasar, dan Allah juga benci kepada orang yang pelit dan rakus. Dan orang yang pelit dan rakus dan pelit biasanya akan membawa kebinasaan kepada dirinya sendiri. Sikap yang seperti ini bukan malah membawa kebaikan bagi dunia dan akhiratnya. Dan itu Allah sampaikan kepada kita dalam Al-Quran. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, ya, fasanuyassiruhu lil usra. Sedangkan mereka-mereka yang bersifat pelit, kikir, dan dia mendustai hari pembalasan, yaitu hari akhirat. Dalam artian apa? Dia tidak yakin kalau dia bersedekah akan Allah balas. Karena dia nggak yakin dengan adanya akhirat. Dia nggak yakin adanya surga dan neraka. Nggak yakin adanya pembalasan. Maka orang-orang itu jadi pelit. Ya. Berat untuk bersedekah. Berat untuk berinfak. Orang-orang yang seperti ini kehidupannya akan diberikan oleh Allah dengan kehidupan yang susah. Fasanuyassiruhu lil usra. Kehidupannya penuh dengan kesulitan dan banyak masalah. Maka orang pelit biasanya banyak harta memang, tapi nanti Allah akan ambil harta dia dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mampu untuk mengambil harta tadi dengan cara-caranya Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali Allah ambil balik. Orang pelit memang banyak harta, namun nanti di episode terakhir dari kehidupannya dia akan habiskan uang itu bukan untuk dia nikmati, tapi untuk sesuatu yang memang dia benci, yang dia tidak inginkan. Dia nggak bisa menikmati harta yang telah dia kumpulkan tadi. Dari masa mudanya mungkin dia bekerja keras untuk numpuin harta. Namun di akhir dari kehidupannya di masa-masa tua mungkin Allah kasih dia diabetes tadi. Allah kasih dia hipertensi, Allah kasih dia kanker, Allah kasih dia bermacam-macam penyakit lambung mungkin, penyakit asam urat dan lain sebagainya, yang sehingga uang yang dia tumpuk bukan malah untuk dia nikmati di masa tuanya, namun dia harus habiskan untuk berobat. Ada cara Allah. Mungkin ditipu orang, orang minta hutang sama dia, berhutang sama dia, nggak dibalik-balikin misalnya. Itu juga cara Allah terkadang untuk memusnahkan harta si pelit tadi. Ataupun Allah bakar rumah dia, Allah bakar toko dia, tempat berjualan dia lain sebagainya. Banyak cara-cara Allah. Dan kalaupun tidak di dunia Allah habiskan, Allah hisab harta tadi, pasti nanti suatu saat di akhirat Allah perhitungkan harta si orang pelit tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, secara singkat, Allah juga sangat benci kepada siapa? Sakhabin bil aswaq. Sakhabin fil aswaq. Orang-orang yang suka berteriak-teriak, bertengkar-tengkar di pasar. Padahal jelas pasar memang tempat orang ribut.
hiruk pikuknya memang jelas. Suasana pasar kita ketahui bersama memang cocok kalaupun ada orang bertengkar ribut di situ ya. Banyak hiruk pikuk. Namun apa kata Rasulullah? Allah benci kalau ada orang yang suka bertengkar, berdebat. Bertengkar di sini apa? Suka berdebat. Ya, di pasar. Teriak-teriak, nggak jelas ya. Nggak menampilkan akhlak-akhlak yang bagus di pasar. Itu padahal di pasar. Allah benci orang berteriak-teriak. Allah benci orang-orang bertengkar gitu. Bagaimana kalau itu di rumah kita, di rumah Allah juga? Allah sangatlah benci kepada orang suka kasar, suka bertengkar, ya. Kemudian yang seterusnya adalah jifatin bil lail. Allah benci kepada orang-orang yang bagaikan bangkai di malam hari. Bagaikan bangkai mayat ataupun bagaikan mayat di malam hari. Bagaimana maksud mayat di malam hari? Dia tidur dengan nyenyak di malam hari, kemudian sampai kesiangan dia tidak sholat. Dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bangkai. Maka kalau kita perhatikan banyak hari ini rumah-rumah kaum muslimin yang di dalamnya itu bukan lagi manusia. Bangkai. Yang tidur-tidur itu yang di atas kasur itu adalah bangkai. Suami bangkai, istri bangkai, anak bangkai. Kenapa? Ya mereka tidur di malam hari kemudian sampai kesiangan. Tanpa berpikir untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perumpamaan Rasulullah kepada orang-orang yang malas beribadah. Yang dia tidak sholat subuh berjamaah ataupun yang tidak sholat subuh. Ya. Bagaikan bangkai di malam hari. Kemudian himarin bin nahar. Siapa dia? Orang bagaikan keledai di siang hari. Apa makna keledai di siang hari? Orang yang cuma yang dia pikirkan adalah perutnya. Yang dia pikirkan adalah makanan. Yang dia pikirkan berarti apa? Dunia. Di siang hari dia bekerja keras untuk mendapatkan harta dunia. Capek, malam hari tidur. Habis itu nggak beribadah. Siang bekerja lagi, seperti itulah seterusnya dan seterusnya sampai mati dia. Keadaan orang yang seperti ini adalah malam bagaikan bangkai, siang bagaikan keledai. Dan yang seterusnya adalah alimin bid dunya. Dia adalah orang yang paham betul urusan dunia. Jahilin bil akhirah, namun dia bodoh terhadap urusan akhirat. Ini juga orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan dunia dia ranking 1. Dalam urusan dunia dia adalah sarjana, namun urusan akhirat dia TK. Orang-orang yang seperti ini orang yang sangat dimurkai oleh Allah. Berarti ada berapa? Ada 6 orang. Ada 6 sifat buruk yang dimiliki oleh manusia yang mana Allah sangat membencinya. Pertama adalah orang yang sombong lagi keras, kasar. Yang kedua adalah orang yang rakus dan pelit. Yang ketiga orang yang suka bertengkar, berteriak-teriak, suka berdebat di pasar. Di dalam hadis ini di pasar. Namun boleh kita kiaskan, bisa kita jabarkan, toh di pasar saja. Ya memang suasana pasar ya jelas banyak keributan, tapi Allah nggak inginkan itu. Bagaimana kalau itu terjadi di rumah-rumah kita? Maka hindari teriakan, hindari pertengkaran dalam rumah. Terkhususnya juga lah di rumah Allah. Hari ini malah orang bertengkar di rumah Allah, di masjid-masjid orang bertengkar. Na'udzubillah. Ini sungguh bukan tampilan akhlak yang mulia yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seterusnya adalah orang yang sangat dibenci oleh Allah. Mereka orang-orang yang bagaikan bangkai di malam hari. Dalam artian mereka tidur dan Allah punya memberikan dia tidur. Allah punya memberikan dia ngantuk. Wa ja'alna naumakum subata. Namun ketika dia nikmati tidurnya itu dengan nikmat, namun tidak dijadikan untuk juga beribadah. Istirahatnya itu bukan untuk setelahnya itu untuk beribadah kepada Allah. Dia tidur dengan nyenyak tanpa mau bangun untuk sholat subuh, tanpa bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya adalah orang yang bagaikan keledai di siang hari. Dalam artian apa? Mereka adalah orang-orang yang tersibukkan, ya, bergiat-giat diri untuk mencari urusan makanan, perut, ataupun dunia. Namun mereka juga tidak mau beribadah kepada Allah. Bermalas-malasan dalam ibadah, namun bergiat-giat dalam urusan dunia. Itu adalah keledai di siang hari. Dan yang seterusnya adalah orang yang paham, yang pandai dalam urusan dunia, namun dia bodoh dengan urusan akhirat. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, dan juga hadis yang dinilai sahih oleh Albani dalam Sahih Al-Jami. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.